Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo pemirsa, sahabat Eljon semuanya, masih bersama saya Bagas. Kita masih dalam acara Indonesia Business Forum. Nah, sahabat Eljon, tentunya kita masih terhubung bersama narasumber kita. Di sini ada Bapak Benny Cuaca yang merupakan Direktur Eljon Academy Divisi Productivity and Performance Mentoring. Halo Pak Benny Cuaca. Halo Bro Bagas, sahabat Eljon semuanya. Oke, Bapak Benny Cuaca, di segmen kali ini kita akan membahas mengenai strength point perusahaan Anda yang paling dibutuhkan saat ini. Nah, sahabat Eljon, untuk itu kita langsung saja masuk ke pembahasan kita yang pertama ya Pak Benny ya. Baik. Oke, nah Bapak, berbicara mengenai strength point, sebenarnya apa sih Pak perbedaan antara needs dan want? Oke Bro, sebelum kita masuk needs dan wants ya, saya menjelaskan dulu strength point ya. Strength point ini paling penting dulu Bro Bagas ya. Jadi gini, tadi saya menyambung ke segmen sebelumnya yang belum selesai ya. Jadi gini Bro Bagas sampai Eljon ya. Lihat, Bro Bagas punya tim. Asumsi sekarang Bro Bagas adalah seorang business owner. Bro Bagas punya tim. Timnya Bro Bagas itu adalah, asumsi ya, adalah tim Dogi, di mana tim Dogi ini adalah yang paling tercepat larinya di daratan. Oke. Tercepat larinya di daratan. Bisa nggak tim Doginya Bro Bagas itu Bro Bagas ajarin untuk berenang? Bisa. Dogi bisa berenang, bisa. Tapi pertanyaan berikutnya, apakah di laut itu, siapa yang akan Bro Bagas lawan di laut itu? Ikan hiu kan? Siapa lagi? Ikan paus kan? Yang kecepatannya berenang kayak gimana? Sepakat nggak Bro? Nah, kenapa kalau memang Bro Bagas mau main di laut, kenapa nggak bentuk benar-benar tim yang memang strength point-nya kuat di laut? Jangan bawa Dogi untuk masuk ke laut. Oke. Bentuk saja lagi tim yang baru di laut itu. Tim baru di laut itu siapa? Tim ikan hiu. Cari tim-tim baru untuk mendevelop bisnis di laut, tim hiu. Nah, tim hiu tadi itulah yang akan mendevelop bisnis Bro Bagas di laut tadi. Tapi nggak mungkin hiu Bro Bagas bawa ke darat lagi. Nah, itu yang saya maksud tadi. Boleh nggak kita mendevelop bisnis baru? Boleh. Tapi timnya itu kita sesuaikan. Tim dan aset kita itu kita sesuaikan sesuai dengan strength point kita. Karena nggak mungkin tim itu bisa semuanya. Kalau kita bicara, Pak Benny, orang enak loh ada customer yang bisa terbang loh. Terbang itu punyanya elang Bro. Punyanya elang yang terbang tuh Bro. Bukan punyanya Dogi Bro. Mau paksa Dogi mau terbang? Coba paksa Dogi mau terbang. Jatuh kan. Nah, diteriak-teriakin dikasih motivasi, ayo Dogi terbang. Oh, sampai kapanpun nggak bisa itu loh. Nah, itu tadi saya maksud. Pak, tapi ada banyak customer yang bisa kita ambil di atas. Boleh, bentuklah tim elang. Tim elang lagi di atas tuh. Lengkap ya? Jadi jangan dengan satu yang kita mau nih, kakak kita bisa menguasai dunia. Jangan, dengan satu ini fokus satu. Yang lain kalau kita bentuk lagi tim baru, aset baru, fokus satu lagi di situ. Nangkap Bro Bagas ya? Coba Eljon ya. Nah, oke, sekarang kita bicara mengenai needs dan want. Kalau kita bicarakan artinya, kalau need kan kita bicara kebutuhan. Kalau want itu adalah keinginan. Nah, kalau kondisi era new normal saat ini, pasti lebih banyak orang bicara mengenai kebutuhan daripada keinginan. Karena pertumbuhan ekonomi kurang bagus saat ini. Nah, kalau kurang bagus itu banyak perusahaan-perusahaan pasti ngikat tali pinggangnya, pasti akan melakukan cost efisiensi gila-gilaan, ya kan? Cutting cost, pasti akan bicara mengenai kebutuhan daripada keinginan. Tapi kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi sudah bagus, kembali pulih, dan itu pertumbuhan ekonomi naik lagi, bagus-bagus semuanya, lebih cenderung kita akan bicara keinginan. Bro Bagas, sekarang saya tanya Bro Bagas ya, menurut coba simulasi di diri Bro Bagas. Bro Bagas punya gadget berapa biji? Oke, 2 boleh ya Pak ya. Nah, sekarang yang di tangan yang real berapa? 2 atau 1? 2. Oke, good. Kalau kita mau bicara mengenai kebutuhan, apakah satu gadget tadi itu tidak cukup untuk menelpon apa segala macam cukup? Tapi kenapa 2? Kita bicara mengenai keinginan. Nah, keinginan itu bisa muncul kalau pertumbuhan ekonominya, kalau ekonomi bagus, pasti keinginan lebih bagus. Tangkap ya. Tapi kalau di kondisi ekonomi sekarang ini, yang penting gue bisa nelpon dulu deh, yang penting gue bisa lakukan medsos dulu deh, percakapan dulu kan gitu poinnya. Nah, sekarang kita lebih cenderung bicara mengenai adalah kebutuhan. Karena era new normal.
Tapi kalau sudah bukan era new normal, dalam arti kata pertumbuhan ekonomi sudah naik dan kembali tingkat kesejahteraan pendapatan per kapita itu sudah naik, maka kita harus bicara ke keinginan lagi, bro. Jangan kebutuhan lagi. Nangkap ya, bro. Nah, pokoknya kita harus fokus ke kebutuhan dulu ya, Pak ya, bisa dibilang di era saat ini ya. Betul. Oke. Kalau bahasanya Pak Beni tadi, sahabat Eljon, kita harus mengencangkan ikat pinggang dulu ya, Pak Beni ya. Betul, bro. Betul, bro. Kita sekarang butuh yang kebutuhan dulu yang kita bicara, bro. Untuk era new normal ya, bro. Oke, berarti mindset terbalik jika kita jadi customer, apa yang paling kita butuhkan saat ini ya, Pak ya? Oke, saya lanjut ya. Kita membahas seperti itu. Oke. Thank you banget, bro. Bro Bagars tadi bertanya mengenai mindset terbalik ya. Seringkali orang lupa dengan mindset terbalik nih, bro. Jadi gini, sekarang tadi kembali saya ke perusahaan logistik. Saya selalu berasumsi, oke, sebutkan strength point saya. Kan tadi saya sudah tahu nih strength point saya tadi adalah kuatnya tadi di darat. Misal strength point saya tadi adalah kuatnya dilakukan di impor daripada ekspor misal. Strength point saya kuat di impor ya. Strength point saya kuat di impor dibandingkan ekspor misalnya. Oke, saya lebih kuat mendatangkan barang dari luar negeri masuk ke Indonesia. Contoh strength point saya itu. Nah, setelah saya tahu strength point saya itu, saya merasa, ya sudah, pasti orang akan beli strength point saya. Itu salah, bro. Kata-kata pasti itu karena dari sudut saya yang keluar, pasti orang akan beli saya punya services tadi. Itu salah. Sekarang ini seakan-akan, bro, atau saya pernah lakukan ini ya, bro ya, saya benar-benar menjadi seorang customer daripada perusahaan yang saya mentoring itu, bro. Jadi saya perlu menjiwai apa yang customer saya benar-benar butuhkan dari saya punya produk dan services itu. Jadi kalau misalnya saya mentoring perusahaan logistik, contoh ya, saya mentoring perusahaan logistik, maka saya akan bukan seakan-akan lagi, saya benar-benar melakukan proses impor barang dari saya punya logistik tadi itu. Kalau saya sebagai customer nih, loh, ternyata kalau gue jadi customernya logistik tadi itu, impornya mahal ya. Sudah mahal, kok lama datangnya ya? Sudah lama datangnya, kok susah di bumi ya? Nah, setelah saya menjiwai apa yang customer itu rasakan, saya jiwai benar-benar, saya resapi benar-benar, disitulah baru saya kembali menjadi mentoring di perusahaan logistik tadi. Nah, ternyata kita nih di luaran itu dibilang mahal loh. Karena memang saya rasakan mahal dibandingkan yang lain. Nah, terus pelayanan kita memang kurang bagus loh. Karena memang saya rasakan dibandingkan yang lain, pelayanan lebih bagus. Jadi, benar-benar kita jiwai, bro. Itu yang disebut dengan nama mindset terbalik. Jangan melihat dari sisi kita terus. Cuma lihat dari sisi orang. Nah, melihat dari sisi orang lain itu, dari sisi customer itu juga jangan cuma berada di angan-angan. Jangan cuma berada di, oh, enggak kok, harusnya gini. Enggak. Selalu ya, bro, yang hampir saya lihat ya, bro, kita melihatnya dari sisi kita. Enggak, Pak Beni, kita kan sudah bicara strength point, Pak. Oke. Pasti, Pak, customer kita akan merasa ini. Yang bilang pasti itu siapa? Lu kan yang ngomong. Kita, oke. Ya, bukan customer yang ngomong kan? Nah, sekarang coba lu jadi customer. Bener nggak itu ucapannya akan keluar? Nah, makanya sering muncul namanya itu, bro, customer feedback, bro. Customer feedback. Minta feedback dari customer. Minta feedback dari customer. Itu yang sering dilakukan orang, bro. Minta feedback dari customer. Bener nggak kita seperti ini sih, gitu. Tapi kalau minta feedback dari customer, bro, terkadang, bro, ada customer feedback itu yang ngisi feedback itu asal-asalan. Asal-asalan, jadi nggak bisa jadi ukuran. Kalau saya lebih cenderungnya minta customer feedback itu bukan yang ngisi asal-asalan tadi. Saya benar-benar langsung jadi customer itu, bro. Oke. Jadi tahu ya Pak ya, pengalaman menjadi seorang customer itu apa sebenarnya yang dibutuhkan customer ya Pak Beni ya? Betul, Bro Bagas. Oke, bisa dibilang sudut pandang lah Pak ya. Kita harus mempunyai sudut pandang customer-nya juga seperti apa. Jangan hanya sudut pandang kita sendiri ya Pak ya. Karena kalau kita sendiri rasanya sudah pasti, oh cukup. Oke. Nah, jadi tapi yang saran saya sekali lagi berbagai sama Eljon ya, ini memang agak sedikit ekstrim. Pak Beni kan cukup customer feedback Pak. Isi form Pak, isi form, minta evaluasi dari customer. Nggak bisa minta evaluasi dari customer. Menurut saya ya. Kenapa menurut saya? Karena saya sudah mengalami yang paling efektif itu adalah kitanya yang langsung turun jadi customer. Misalnya orang toko jual produk televisi, ya betul-betul kita beli produk televisi itu dari situ, dari toko itu, betul-betul kita beli, kita jadi customer ya. Apa yang kita rasakan? Lalu kita menentukan 3 strength point ya Pak ya. Betul, Bro Bagas. Apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh customer itu ya Pak Beni setelah kita mencoba
Mindset terbalik tadi ya Pak Benny ya. Nah, itu kata kunci yang berbagai sebutkan itu, bro. Kalau dilakukan itu, bro, trust me deh, bro. Menjual itu nggak susah loh, bro. Setelah kita jadi customer, bukan berpura-pura jadi customer ya. Setelah kita jadi customer, kita merasakan benar-benar jadi customer, lalu tentukan 3 strength point-nya kita, bro. Nah, kalau bisa seperti itu, bro, menjual tuh gampang, bro. Nggak susah. Oke, jadi memang karena kita harus tahu juga ya Pak Benny ya, sebenarnya bisa dibilang juga bisa-bisa saja ya Pak ya menggunakan feedback dari para customer, karena banyak sekali rasanya perusahaan yang menggunakan customer-nya melalui review-review seperti itu ya Pak Benny, minta feedbacknya seperti apa. Mungkin bisa, tapi kurang efektif ya Pak ya kalau menurut Pak Benny ya. Nah, itu dia. Nggak efektif. Bener, nggak efektif, bro. Mana lebih efektif? Orang menceritakan perasaan orang atau bro sendiri yang ngalamin? Misalnya, mengalami sendiri sih Pak. Nah, coba orang menceritakan, bro Bagas, saya patah hati. Sedih sekali saya patah hati. Atau bro Bagas sendiri yang ngalamin patah hati itu? Oke, saya sendiri yang ngalamin ya Pak ya. Soalnya kalau mendengar saja mungkin review orang itu rasanya kita tidak bisa merasakan langsung ya Pak ya, 50-50, percaya nggak gitu ya Pak. Nah, itu dia poinnya bro Bagas. Tapi ingat ya, ini tidak berlaku untuk yang hal-hal negatif ya. Maksudnya gimana Pak? Contoh gini, Pak Benny, kalau kita mau menolong orang yang terperangkap di narkoba, apakah kita harus ikut narkoba dulu? Itu tidak loh ya, tidak berlaku loh. Oke. Itu kita batasi ya Pak Benny ya, soalnya memang bukan segmennya. Kalau kita kan lebih kepada perusahaan ya Pak Benny yang positif ya teman-teman sahabat Eljon. Nah, jangan nanti seperti kata Pak Benny tadi, kita ingin tahu patah hati, kita juga ikut patah hati gitu kan, mencoba, jangan. Iya. Oke, jangan yang negatif ya Pak Benny ya. Skop kita hanya bicara mengenai koridornya bisnis. Bisnis yang positif, bukan bisnis yang negatif. Di Indonesia Business Forum tidak membahas bisnis yang negatif. Oke, baik Pak Benny Cuaca, terima kasih. Setelah ini kita jeda dulu, jangan kemana-mana sahabat Eljon, karena kami akan kembali lagi tetap di Indonesia Business Forum. Semuanya, jangan lupa untuk like video ini dan juga subscribe Eljon TV ya sekarang juga.